Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nabila Pradipta, biasa dipanggil Dipta, dengan NIM 26050122130071. Di sini aku mau bikin video tutorial pengolahan data Excel Theory Stokes untuk tugas H+3 gelombang, praktikum gelombang. Jadi pertama-tama kita bisa ketik NIM dulu di sini. Ini kalau misal kayak gini diganti ke number aja. Habis itu di sini kita bisa ambil 3 NIM terakhir. Jadi 0,071 karena NIMku terakhir 0,071. Terus habis itu di sini kita bisa masukin di data hasil lapangan, bisa langsung masukin data di jumlah ditambah sama NIMku. Terus jangan lupa ini dikasih $, di enter, terus bisa langsung drag ke bawah aja. Nah, udah kayak gini. Terus di sini ada menghitung kecepatan rambat dan periode gelombang. Saya langsung masukin aja D per L, di enter. Terus kemudian setelah diketahui nilai D per L nya, kita masuk ke C. Di sini rumus C itu langsung aja SQRT itu menandakan dia lagi dalam pengakaran. Terus buka kurung 3 kali nilai G dikali L, tutup kurung sekali, dibagi buka kurung 2 dikali Pi, buka kurung tutup kurung 3 kali. Terus abis itu dikali tan H, buka kurung 2 kali, 2 dikali Pi lagi, buka kurung tutup kurung, terus dikali sama nilai D, terus tutup kurung sekali, dibagi nilai L, terus tutup kurung 2 kali, langsung di enter. Ini langsung ketemu hasilnya. Terus lanjut ke rumus T. Di sini rumus T itu nilai L dibagi sama nilai C yang tadi udah kita dapetin. Langsung di enter aja. Nah, setelah itu di sini kita langsung ngerjain yang nilai ngerjain yang interpolasi. Jadi karena nilai D per L nya udah ketemu, langsung taruh di tengah aja, dikonekin kayak gini. Terus buat nentuin batas bawah sama batas atasnya, kita bisa lihat di buku SPM di sini. Nah, kita lihat nilai D per L nya di sini, karena nilaiku 0,1321, berarti kita pakai batas bawahnya tuh 0,1322. Terus buat batas atasnya kita pakai 0,1331. Kemudian kita masukin nilai cos H2 pi D per L nya. Nah, di sini tuh nilainya 1,3653. Terus batas atasnya tuh 1,3706. Lalu untuk mempercepat, kita bisa langsung masukin aja nilai batas atas sama bawahnya dari sin H2 pi D per L, cos H4 pi D per L, sampai ke sin H4 pi D per L. Nah, di sini tuh sin H2 pi D per L nya 0,995, terus 0,9372. Buat cosnya 2,728, 2,7
tan H2 per L nya tuh 0,6808 sama 0,6838. Buat sini H4 per L nya 2,538 sama 2,568. Terus karena ini udah aku masukin semua nilai-nilainya, bisa langsung masukin rumus interpolasi. Seperti biasa, ini ditambah kurang 2 kali nilai ini di posisi dolar biar nanti pas ngedrak nilainya sesuai buat patokan, dikurang sama nilai ini tutup kurung sekali dibagi sama nilai ini dikurang nilai ini tutup kurung 2 kali terus dikali sama buka kurung nilai ini dikurang nilai ini tutup kurung sekali terus enter. Nah, ini udah diketahui hasilnya, bisa langsung di-drag aja ke kanan. Nah, sekarang kita menghitung elevasinya. Ternyata di bagian dalam kurung ini harus didolarin juga. Ini tadi ya udah di enter aja terus di-drag lagi. Wait. Bener belum? Di-drag lagi aja ke kanan. Nah, udah dapat hasilnya, lanjut ke hitung elevasi. Kemudian kita ngisi puncak sama lembah. Puncak itu maksimal, lembah itu minimal. Di sini maksimum minimum. Nah, di sini buat rumusnya sendiri sama dengan max. Terus kita buka kurung, kita drag ordo 1 sampai sini, tutup kurung, enter. Nah, buat ini juga sama, tapi ini minimal pakainya minimum. Buka kurung ordo 1 terus di drag, tutup kurung, enter. Nah, kalau buat ininya kita bisa masukin rumus sama dengan nilai yang ini tadi ditambah ini, buka kurung dulu, ditambah nilai D, tutup kurung, dibagi sama nilai L, enter. Ketemu hasilnya. Yang ini juga sama dengan buka kurung nilai ini ditambah nilai D, kedalaman, tutup kurung, dibagi sama L nya, enter aja. Nah, ini udah dapat hasilnya kayak gini. Lalu untuk nilai interpolasinya ini kita bisa konekin aja. Ini juga sama, konekin sama ini, enter. Terus kita cari batas bawahnya itu dibuka SPM 0,1532 berarti 0,1530, yang bawahnya 0,1539. terus buat cos 2pi cos 2pi D per L nya berarti 1,4990 sama 1,5051. Ini bisa langsung dilakuin interpolasi aja. Bisa langsung diinterpolasi seperti biasa. Nilai ini ditambah buka kurung 2 kali, ini dikurang sama ini, tutup kurung sekali, dibagi nilai ini dikurang sama ini, tutup kurung sekali 2 kali, terus dikali buka kurung nilai ini dikurang sama nilai ini, tutup kurung, enter. Nah, buat yang lembah juga sama, buat yang minimum ini bisa
langsung dicari aja D per L nya 1,111 lanjut buat yang lembah. Ini kita karena ini 0,1 0,111 4 kali lagi ya. Terus buat batas ininya 0,1120. Nah terus cos 2pi D per L nya 2pi D per L kan bener. Cos 2pi D per L nya itu sini 1,2, mana tuh nggak kelihatan, 1,2537 sama yang batas bawahnya batas atasnya 1,258. Oke, sini bisa langsung diinterpolasi aja sama dengan nilai ini tambah buka kurung, ini kurangin ini dikurung dibagi buka kurung, ini dikurangin ini kurung 2 kali dikali buka kurung, ini kurang kurung sekali enter. Nah ini udah didapetin nilainya, interpolasi. Oke, terus lanjut ke yang kecepatan dari puncak. Di sini itu rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali nilai H ini dikali sama nilai G, terus tutup kurung dibagi 2, tutup kurung lagi dikali sama buka kurung nilai P dibagi nilai L. Ini tutup kurung terus dikali buka lagi interpolasi puncak yang ini tadi sama dibagi dengan nilai interpolasi dari cos H2pi D per L, tutup kurung di enter. Nah dapat hasilnya 1,719. Terus buat yang lembah juga sama, bedanya di sini karena minimum dikasih minus ke kurung 2 kali, langsung di fokus saja. Ini itu kasih minus. Terus buat yang ininya kita ganti jadi ini udah bener deh, yang diganti itu yang ini nanti sama interpolasi lembah P per L terus di enter. Nah ini udah dapet hasilnya segini. Oke, kemudian lanjut ke orde 2. Di sini juga sama kayak tadi. Sini tuh sama dengan max buka kurung, kita ngedrag dari nilai ini orde 2 nya aja, terus enter. Nah buat lembah juga sama, tadi pakai min buka kurung, kita drag dari ini tutup kurung enter. Nah buat ininya juga sama kayak yang orde 1 tadi, kurang lebih kayak gini, minus sama dengan nilai ini buka kurung dulu ditambah sama nilai D, kemudian tutup kurung dibagi sama nilai L, enter. Nah ini juga sama, ini sama dengan buka kurung nilai ini ditambah sama nilai D, tutup kurung dibagi sama nilai L, enter aja. Kemudian seperti biasa ini kita konekin aja buat nyari interpolasinya, ini juga dikonekin. Terus kita cari di buku SPM. Bentar. Sama kayak orde 1 tadi, kita buat nyari batas bawah sama batas atasnya tuh
kita cari di buku SPM tadi. Nah, tadi aku udah nyari di buku SPM-nya untuk nilai batas bawah dan batas atas. Jadi untuk batas bawahnya itu 0,1581. Terus buat yang batas atasnya 0,159. Lalu untuk ini 3,716, jumlahnya itu 3,755. Ini bisa langsung diinterpolasi aja, tapi aku mau masukin nilai batas bawah batas atasnya dulu untuk semuanya. Ini sekalian 0,3 0,1063. Buat ininya 2,011, lalu 2,033. Bisa langsung diinterpolasi aja kayak biasa, sama dengan nilai ini ditambah buka kurung 2 kali nilai ini dikurang sama ini, kurang sekali dibagi buka kurung nilai ini dikurang ini, kurang sekali kali buka kurung ini kurang ini. Salah, ini maksudnya kurung 2 kali enter. Ini juga sama dengan nilai ini ditambah buka kurung 2 kali ini kurang ini kurung sekali dibagi buka kurung ini dikurang sama nilai ini kurung kali buka kurung ini kurang sama ini kurang 2 kali enter. Nah, buat kecepatannya juga kurang lebih sama kayak yang tadi caranya. Bisa kita langsung masukin rumus saja. Buat yang puncak orde 2 ini kecepatannya sama dengan kecepatan dari orde 1 ditambah buka kurung 3/4 tutup kurung dikali buka kurung 3 kali pi buka kurung tutup kurung dikali sama nilai H. Di sini nilai H tutup kurung dibagi buka kurung nilai L tutup kurung lagi 2 kali, terus dikuadratin tutup kurung dikali sama nilai C. Mana nilai C? Sama nilai C, terus dikali lagi buka kurung interpolasinya ini orde 2 tadi dibagi sama sin 2pi/L di kuadrat pangkat 4 terus tutup kurung 2 kali enter. Langsung di enter aja. Ini udah nemu hasilnya. Yang ini juga sama, bisa langsung aja. Ini sama dengan nilai kecepatan tambah 1 ditambah buka kurung 3/4 tutup kurung dikali buka kurung 3 kali pi buka kurung tutup kurung dikali nilai H tutup kurung dibagi buka kurung nilai L tutup kurung lagi 2 kali pangkat 2 tutup kurung lagi, terus dikali nilai C ini dikali sama buka kurung nilai interpolasinya orde 2 ini, terus dibagi sama nilai sin. Mana nilai sin 2pi/L di pangkat 4 tutup kurung 2 kali aja. Nah, ini udah dapet hasilnya kayak gini. Terus
Kemudian kita lanjut aja ke jarak horizontal. Ini kita langsung masukin rumus sama dengan nilai T ini dikali buka kurung 2 kali pi buka kurung tutup kurung buka kurung lagi nilai H. Di sini nilai H dikuadratin, terus tutup kurung 2 kali dibagi sama nilai L, tutup kurung dikali buka kurung nilai cos H 4 pi D per L, terus dibagi buka kurung nilai sin H 2 pi D per L. Terus abis itu yang ininya kita kuadratin, tutup kurung 2 kali dikali sama nilai, ini buka kurung dulu, nilai C, mana nilai C? Sama nilai C dibagi 2, tutup kurung, enter. Nah ini udah dapat hasilnya. Sekarang kita nyari tekanan gelombangnya. Oke, kemudian kita bisa lanjut hitung P1, P2, dan P total. Sini bisa langsung masukin aja rumusnya sama dengan buka kurung nilai rho, nilai rho ini, terus dikali sama G, dikali lagi dengan H, tutup kurung, dibagi 2, tutup kurung lagi, dikali buka kurung cos H dari 0, kayak gini, dari 0 terus dibagi sama cos H 2 pi D per L, tutup kurung, dikali cos H buka kurung radians dari 0 kayak gini, tutup kurung 2 kali minus buka kurung nilai rho ini tadi dikali nilai G dikali buka kurung minus D, tutup kurung 2 kali, enter. Terus buat P2 nya juga bisa langsung aja, buka kurung 2 kali 3/8 tutup kurung sekali dikali dengan buka kurung rho sini, terus dikali sama G, buka kurung 2 kali dikali buka kurung lagi pi buka kurung tutup kurung dikali buka kurung nilai H ini dikuadratkan, tutup kurung dibagi nilai L, tutup kurung dikali buka kurung tan ini yang tadi interpolasinya tan H 2 pi D per L dibagi buka kurung sin H 2 pi D per L dikuadratkan, tutup kurung 2 kali terus dikali dengan buka kurung 2 kali cos H dari 0 gini per buka kurung sin H 2 pi D per L dikuadratkan lagi, tutup kurung 2 kali terus minus buka kurung 1/3 tutup kurung 2 kali terus dikali cos buka kurung radians dari 0 buka kurung 2 kali, langsung di enter aja. Nah buat P totalnya sendiri di sini rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali nilai rho dikali dengan nilai G dikali kembali dengan nilai H kuadrat, H dikuadratkan terus tutup kurung sekali dikali lagi nilai L
dibagi sama 8 tutup kurung sekali, 2 kali, enter. Nah ini udah ketemu buat totalnya. Kemudian untuk nilai energi, sorry bukan ini tuh rumus buat energi ini. Nah di enter. Kalau buat totalnya sendiri itu sama dengan sum buka kurung nilai ini 2 ini, terus tutup kurung, enter. Nah ini buat totalnya. Setelah ini kita lanjut ke data 2 dan data 3. Kemudian nanti hasil dari data 2 dan data 3 dimasukkan ke sheet hasil, kemudian dibuat grafiknya. Untuk data 1 kita bisa langsung buat ininya aja, kita bisa langsung buat grafiknya. Jadi pertama-tama nilai dari untuk elevasi ini kita jadi itu ini bisa kita blok, terus kita insert ke pemilihan chart. Nah di sini kita bisa mengetahui perbandingan dari teori Airy sama teori Stokes tuh kayak gimana. Nah buat chart title-nya bisa diganti jadi grafik Airy versus Stokes, terus di bawahnya bisa dikasih nama. Terus kelas, kemudian bisa kita tambahkan axis title. Untuk di sini bisa diganti dengan elevasi, dan untuk axis title yang bawah bisa diganti dengan decrease dalam kurung radians tutup kurung. Nah buat seriesnya sendiri itu bisa kita ganti jadi gimana cara ngeditnya ini tadi. Gini, jadi regionnya taruh di bottom, terus udah habis tuh buat seriesnya bisa diedit. Yang ini tuh Airy, yang biru itu Airy, oke. Nah buat yang oranye itu Stokes. Kemudian untuk yang ini karena data 1 jadi bisa kasih keterangan aja data 1. Terus kalau udah ini bisa kita copy, pindahin ke sheet grafik. Ini buat data 1 di paling atas, nanti data 2 grafiknya taruh di tengah, dan data 3 taruh di paling bawah. Terus buat hasilnya ini nanti kalau seandainya data 1, 2, 3 udah keisi semua, itu hasilnya bisa langsung kita konek-konekin aja. Kayak data 1 bisa langsung kita konekin di sini. D per L nya itu sama dengan ini. Untuk nilai C nya sama dengan ini. Untuk T nya sama dengan
C1 tuh mana ya? Ini pokoknya, ini T1, C2 nya gitu, ini T2 nya ini delta x z itu yang mana? Secara horizontal. Keduanya sama dengan untuk alokasi order satunya pakai ini. Sebentar, tadi ini pokoknya dikonek-konekin terus aja sampai akhir. Ini terus antigen 60 nya ini 450. Salah, ini maksudnya nah kayak gini contohnya. Nanti buat data 2 ini bakal aku isi, nanti juga bakal aku konekin hasilnya ke sini, sheet hasil data 23, grafiknya juga bakal aku buat dan aku pindahin ke sini. Oke, segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.